Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Haidar Pratama, NIM 221, akan menjelaskan tentang teori-teori Islamisasi di Nusantara. Jadi, sejauh ini menyangkut kedatangan Islam di Nusantara menimbulkan berbagai perdebatan di antara para ahli khususnya. Mengenai ada 3 pokok, yaitu yang pertama, tempat asal kedatangan Islam. Yang kedua, para pembawanya. Ketiga, waktu kedatangannya. Berbagai teori sudah dikerahkan untuk menjawab 3 permasalahan ini, tapi belum terjawab sepenuhnya, dikarenakan kurangnya suatu teori dan kurangnya data-data yang didapat. Dari beberapa teori yang dikemukakan, ternyata belum bisa menjelaskan kebenaran kedatangan Islam di Nusantara. Ada beberapa teori yang diketahui. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah, dan yang ketiga adalah teori Persia. Teori Gujarat seperti dikemukakan oleh kebanyakan orang Belanda bahwa asal-muasal Islam di Nusantara adalah asalnya dari benua India, bukannya Persia atau Arab. Menurut teori ini, orang Arab bermazhab Syafi'i yang mengungsi ke India, kemudian membawanya ke Nusantara. Yang menurut Mokwet, asal-muasal Islam di Nusantara berasal dari Gujarat. Berdasarkan sebuah bukti, batu nisan di Pasai yang mirip dengan batu nisan di Gujarat. Tapi pendapat ini ditentang keras oleh Fatimi karena salah jika mengaitkan hanya dengan batu nisan saja. Dengan teori ini, Gujarat terbukti mempunyai beberapa kelemahan tertentu, dibuktikan dengan mengaitkan batu nisan dengan kedatangan Islam di Nusantara. Yang kedua adalah teori Mekah. Jadi, teori ini dicetuskan oleh Hamka dalam pidatonya pada Dies Natalis PTAIN ke-8 di Jogja. Sebagai antitesis pada teori sebelumnya, yaitu adalah teori Gujarat, Hamka menolak bahwa Islam berasal dari Gujarat dan menganggap bahwa peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam di Nusantara. Kemudian diikuti oleh Persia dan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai tempat persinggahan dan Arab sebagai pusat ajaran agama Islam. Hamka juga menolak bahwa Islam masuk di abad ke-13 karena pada masa itu sudah ada politik Islam, yang berarti Islam itu sudah masuk lebih dulu ke Indonesia, yaitu sekitar ke abad ke-7 Masehi. Selain Hamka, para sarjana Barat juga mengemukakan bahwa Islam juga dibawa langsung dari Arab. Dan teori ini juga disetujui oleh sebagian ahli di Indonesia. Pada seminar teori Islam pada tahun 1969 dan 1978, disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini dicetuskan oleh P.A. Hussein. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13. Nampaknya inti dari teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah, meskipun terdapat beberapa persamaan dengan teori-teori yang sebelumnya. Tetapi teori ini lebih menitik beratkan pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia, dikarenakan memiliki persamaan dengan adat atau kebudayaan Persia, yaitu contohnya yang pertama yaitu adalah peringatan 10 Muharram. Yang kedua adalah kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran al-Halaj. Yang ketiga adalah penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab. Dari ketiga teori di atas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Jadi dari ketiga teori, yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan ketiga teori Persia ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Jadi yang pertama persamaan dan perbedaannya itu teori Gujarat dan Persia mempunyai persamaan dukungan mengenai masuknya Islam di Nusantara berasal dari Gujarat. Yang kedua, Gujarat sebagai tempat singgah. Teori Persia mempunyai persamaan dengan teori Mekah. Tetapi yang membedakan teori Mekah memandang Gujarat sebagai tempat singgah perjalanan.
Yang ketiga adalah teori Gujarat dan Persia. Keduanya tidak memandang peranan bangsa Arab dalam perdagangan dan juga Islamisasi di Nusantara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.